Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Saya mohon maaf dan harap maklum, saya jarang upload video panjang karena masih dalam kesibukan. Sekarang baru sempat lagi upload video, jadi saya ucapkan banyak mohon maaf dan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan juga loncengnya. Konten video kali ini temanya simple seperti biasa, yaitu 8 misteri seorang pendiam. Jadi saya simpulkan, seorang pendiam itu selalu menyimpan dalam misterianya. Dari 8 itu saya urai satu-satu biar nanti nggak salah paham, biar nanti nggak gagal fokus. Sambil menyimak video ini silahkan sambil menikmati seruput wedang kopinya, juga sambil menikmati kelepus udutnya. Oke, dilanjut. 8 misteri dari seorang pendiam. Yang nomor 1 adalah mandiri. Sudah pasti seorang pendiam itu akan selalu menyendiri di dalam kesehariannya, jarang sekali kumpul dengan orang-orang, jarang sekali bergaul dengan banyak orang, bukannya malu, bukannya minder, dan juga bukan karena kenapa ya disebutnya ya, karena sesuatu titik-titik. Nah, jika di antara kita ada yang senang sekali menyendiri, entah menyendiri di rumah, entah menyendiri di suatu tempat yang sunyi, yang sepi, nah, itulah termasuk 8 misteri seorang pendiam. Kenapa seorang pendiam senang sekali menyendiri? Karena di saat berkesendirian itulah seorang pendiam sebenarnya sedang berkomunikasi dengan dirinya sendiri, sedang curhat dengan dirinya sendiri, sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Karena seorang pendiam itu di dalam pikirannya belum tentu orang lain bisa diajak berdialog seperti ini. Belum tentu orang di sekitarnya bisa diajak berkomunikasi seperti ini. Nah, itu yang selalu terekam di dalam otak seorang pendiam. Misteri yang nomor 2 adalah seorang pendiam selalu berempati tinggi. Sekalinya berkumpul dengan orang-orang sekitar, entah saudara, entah teman, sahabat, rekan kerja, pasti seorang pendiam akan selalu mendengarkan orang-orang di sekitar. Entah orang-orang di sekitar itu sedang curhat, entah sedang resah, sedang galau, pasti seorang pendiam akan mendengarkannya. Karena seorang pendiam paham sekali kalau orang sedang curhat, dipotong kata-katanya, pasti tidak akan keluar semua.
curahan hatinya. Makanya seorang pendiam lebih baik mendengarkan curhatan orang lain, mendengarkan keluh kesah orang lain. Nah, itu empati. Yang nomor 3 adalah selalu memperhatikan sekitarnya, selalu mengamati sekitarnya. Sekecil apapun pasti akan diperhatikan oleh seorang pendiam. Di saat berkumpul pun, seorang pendiam pasti akan selalu menjadi pengamat. Di saat si A berbicara, pasti akan diperhatikan. Oh, berarti orang ini begini. Oh, berarti orang itu begitu. Nah, itulah seorang pendiam selalu memperhatikan, selalu mengamati apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar dia. Sekecil apapun pasti tidak akan luput dari perhatiannya. Yang nomor 4 adalah seorang pendiam selalu peduli. Hampir kebanyakan seorang pendiam itu selalu peduli ke semua makhluk. Jangankan ke sesama manusia, ke semua makhluk pun seorang pendiam akan peduli. Entah kepada hewan, entah kepada tumbuhan, entah kepada apapun yang ada di sekitarnya, pasti akan peduli. Makanya jangan heran dan jangan kaget jika di antara kita ini adalah seorang pendiam. Banyak orang yang datang ke rumah kita, banyak yang ini itu, apa itu, ini itunya. Hampir kebanyakan orang-orang yang datang kepada seorang pendiam adalah butuh pertolongannya, butuh bantuannya. Yang nomor 5 adalah seorang pendiam selalu berhati-hati. Nah, ini seorang pendiam selalu merespon sesuatu yang terjadi di sekitarnya, tetapi sangat berhati-hati sekali untuk bereaksinya. Karena seorang pendiam selalu menganalisa dulu, mencermati dulu, mengamati dulu. Kalau begini nanti apa nih terjadinya? Kalau begitu nanti apa nih hasilnya? Makanya selalu berhati-hati, dan berhati-hati. Disinilah awal dari seorang pendiam ini belajar menjadi bijak dan lebih bijaksana lagi. Yang nomor 6 adalah seorang pendiam sudah pasti jarang bicara. Apalagi kalau di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya bicaranya ngawur, ngalor ngidul, tidak ada tema, tidak ada konsep, ngobrolnya cuma ngobrol cuap-cuap, apalagi ngerumpi, apalagi ngegosip. Pasti seorang pendiam tidak akan bereaksi, tidak akan ikut-ikutan. Lebih baik seorang pendiam ini menyimak. Jika sudah jenuh, pasti seorang pendiam ini akan keluar dari lingkaran itu. Karena yang diharapkan oleh seorang pendiam adalah pembicaraan, obrolan yang berkualitas, yang bermutu, yang ada tema, yang penuh dengan solusi. Nah, itulah seorang pendiam yang sangat amat jarang bicara sekali. Yang nomor 7 adalah seorang pendiam itu adalah seorang penyimak yang baik. Apapun
yang kita keluhkan pasti akan disimak, tidak akan pernah dibantah, tidak pernah berkata tidak, jangan begitu, kamu harus begini. Nah, justru seorang pendiam itu selalu menyimak sampai orang-orang di sekitarnya itu selesai berkeluh kesahnya, selesai curhatannya. Itu yang selalu diinginkan, yang selalu diharapkan oleh seorang pendiam. Akan selalu menyimak apapun orang-orang di sekitar mengeluarkan unek-unek perasaannya, mengeluarkan semua keresahannya, kegalauannya sampai selesai. Setelah selesai barulah seorang pendiam akan memberikan solusinya. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, seorang pendiam akan selalu menyimpan rahasia, menyimpan cerita, keluhan-keluhan, curhatan-curhatan dari orang-orang sekitar. Karena seorang pendiam itu memahami sangat amat salah sekali kalau aibnya orang-orang dibuka di umum. Makanya seorang pendiam pasti akan selalu menyimpan rahasia, menyimpan cerita dengan rapat sekali. Makanya orang-orang di sekitarnya pasti akan banyak sekali yang curhat, yang mengeluh, yang mengeluarkan unek-unek keluh kesahnya ke seorang pendiam. Karena orang-orang di sekitar sangat mempercayai kalau mengeluh, kalau curhat kepada seorang pendiam, pasti rahasianya akan disimpan. Itulah 8 misteri dari seorang pendiam. Mungkin di antara kita pelakunya adalah kita sendiri yang menjadi seorang pendiam. Jadi jangan minder, karena seorang pendiam itu bukan karena malu, bukan karena ikut, tapi seorang pendiam adalah sudah terpilih oleh semesta ini. Oke, sampai di sini dulu kisah dari misteri seorang pendiam yang saya simpulkan menjadi 8 poin. Silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya tutup. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.